Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk meninggikan dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh besar atas kami. Setiamu itu limpah bagi kami. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Mari katakan, lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Katakan, lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami, Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok-Mu. Dan pancangkan kokoh, dan pancangkan kokoh patok-Mu. Haleluya. Kinaralamaralama sherere ralaralamu. Terpujilah Engkau, Allah sumber kekuatan, Allah
sumber kehidupan, bagimulah kemuliaan, bagimulah segala kuasa, hormat, kejayaan sampai selamanya. Haleluya, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kemurahan yang kau berikan. Kami bersyukur atas segala yang kau nyatakan bagi kami. Terima kasih, haleluya. Kinarala marala 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 maralamu, shebarala marala maralamu, haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini merupakan hari pertama di bulan Maret, di mana kita boleh menikmati akan kasih, kita boleh menikmati akan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara, di tahun ini kita semua adalah orang-orang yang akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima janji Allah yang luar biasa, untuk menerima janji penuaian, janji pemulihan, janji yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita dimanapun berada. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yesaya pasalnya yang ke-54 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yesaya 54 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara dikasih Tuhan, memasuki tahun 2023 ini, kita semua dari awal tahun sudah menerima janji Tuhan bahwa di tahun ini kita akan menjadi umat Allah yang mengalami penuaian. Kita akan menjadi umat Allah yang mengalami pemulihan, di mana janji Allah itu dinyatakan. Kalau tadi kita membaca di Yesaya 54, ada sebuah janji Allah yang luar biasa. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan beroleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ada sebuah janji Allah bagi setiap kita, di mana Allah akan memberikan kepada kita sesuatu pemulihan, sesuatu berkat yang luar biasa. Allah akan memberikan penuaian yang besar bagi setiap kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana saudara? Yesaya 54 ayat yang ketiga itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayatnya yang kedua. Dikatakan di situ, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Yang pertama, bagaimana janji pemulihan ini bisa menjadi kenyataan? Yang pertama adalah di ayat yang di awal dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya, mari di tahun ini kita mau membuka hati untuk sesuatu perubahan terjadi dalam hidup kita. Kita juga mau belajar untuk memperbesar kapasitas kehidupan kita. Bulan ini mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya saudara, kita mau terus mencari akan Tuhan. Kita terus mencari akan wajah Tuhan. Kita mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan.
kita juga mau mulai memiliki hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, baik secara karakter kita, karunia kita yang Tuhan percayakan. Kita juga mau terus mengasah setiap keterampilan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga saya percaya ketika setiap kita di tahun ini menjadi orang-orang yang membuka hati untuk sebuah perubahan dan terobosan yang baru, dan mau memperbesar kapasitas hidup kita, saya percaya bahwa janji pemulihan itu akan digenapi dalam hidup kita. Jadi yang pertama, mari buka hatimu untuk sebuah perubahan yang besar dan belajarlah untuk memperbesar kapasitas kehidupan kita. Yang kedua, ya, dikatakan bahwa bentangkanlah tenda tempat kediamanmu dan jangan menghematnya. Yang kedua adalah mari jadilah tenda bagi orang-orang lain. Artinya di tahun ini mari kita mau membuka kehidupan kita bagi orang lain. Kehidupan yang benar, kehidupan di mana orang bisa melihat bahwa ada Allah yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini akan banyak orang yang mengalami kebingungan. Mungkin akan ada banyak orang yang putus asa. Dan inilah waktunya di mana setiap kita anak-anak Tuhan membagikan kuasa firman Tuhan, memberikan terobosan jalan keluar melalui kuasa firman-Nya bagi orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin mengalami sebuah kesesakan, yang mungkin mengalami sebuah kesakitan, atau diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik. Dan kita harus menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan Tuhan untuk menjadi jawaban bagi setiap mereka yang membutuhkan akan Tuhan. Mari mulai memperhatikan orang lain. Di gereja ini ada wadah family gathering. Melalui wadah ini mari saya mengajak setiap kita mau terhisap di dalamnya, supaya kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita bisa bersama-sama untuk tumbuh bersama di dalam Tuhan. Di family gathering kita boleh bersama-sama bisa membangun sebuah kasih, mempraktekkan kasih untuk hidup, saling membangun, saling mendukung. Saya percaya disitulah tempat kita membentangkan kemah kita dan tidak menghemat tali-talinya. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana janji pemulihan itu bisa kita terima dalam hidup kita? Yang ketiga adalah pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Artinya mari di tahun ini kita semakin mau berakar kuat di dalam Tuhan. Kita tancapkan patok kita hanya kepada Tuhan, bahwa kita mau tertanam di dalam Tuhan. Kita mau hidup benar, kita mau mempercayai Tuhan lebih lagi, kita mau hidup taat kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ayat 8 dikatakan seperti ini: jika kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hari inilah waktunya di mana kita berakar kuat di dalam Tuhan, semakin berpegangan erat kepada Tuhan. Karena saya percaya
orang yang berpegangan erat, orang yang akarnya melekat kuat kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ketika badai datang, ketika permasalahan datang, ketika keguncangan datang, orang yang melekat kepada Tuhan akan tetap kuat. Orang yang berpegangan kuat kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan saya percaya hari-hari ini adalah waktu di mana mari kita mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, perbesarlah kapasitas kehidupan kita. Lalu yang kedua, jadilah tenda bagi orang lain. Menjadi tempat di mana kita bisa memperhatikan orang lain, sehingga orang lain bisa melihat bahwa ada Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tetap kokoh di dalam Tuhan. Artinya kita mau berakar kuat di dalam Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap kami hari ini boleh belajar sesuatu mengenai kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengalami terobosan yang baru. Kami boleh mengalami perbesaran kapasitas bersama dengan Engkau. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami jadi jawaban bagi orang lain, karena orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk hari-hari ini terus menjadi pribadi yang berakar kuat di dalam Tuhan, yang kokoh di dalam Tuhan, yang berpegangan erat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini, dan kami percaya hari inilah hari yang penuh dengan berkat yang melimpah, karena anugerah Tuhan limpah bagi setiap kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.